Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna binikmatihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan diskusi kita tentang silaturahim, ukhuwah dan persatuan umat. Bapak-bapak sekalian, dari diskusi kita yang pertama dapat kita pahami bahwa menjaga silaturahim, ukhuwah dan persatuan umat sangat penting dan sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Untuk dapat membangun dan mewujudkan silaturahim, ukhuwah dan persatuan tersebut, maka silaturahim, ukhuwah dan persatuan umat itu harus dilandasi dengan kecintaan kepada saudara sesama muslim semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa kasih sayang, persaudaraan dan rasa cinta yang dilandasi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mewujudkan bangunan yang kokoh dan barisan yang rapih dalam tubuh umat Islam. Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam dan mengkaji lebih lanjut apa yang telah kita bahas pada diskusi kita pada sesi yang lalu. Untuk itu kami persilakan kepada bapak-bapak yang akan menyampaikan pendapat maupun ulasannya tentang silaturahim, ukhuwah dan persatuan umat Islam. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Fatahudin. Silakan Pak. Baik, saya ingin menambahkan sedikit lagi masalah ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi ini. Dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'du. Seorang mukmin kepada mukmin lainnya itu kalbunian adalah seperti sebuah bangunan yang satu bagian akan mendukung dan menguatkan bagian yang lain. Kita ini memang betul-betul diharapkan saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong untuk perbuatan baik dan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Oleh karenanya sesama muslim dan sesama umat manusia ini kita harus saling menguatkan. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah menunjukkan sifat saling sayang menyayangi di antara sahabat itu, sehingga diriwayatkan dulu ya Pak ya, bahwa sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, karena dia mendengar ucapan Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi kama yuhibbu li nafsih. Belum sempurna iman seseorang kalian, kata Nabi, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi memang hadis yang indah ini diterjemahkan oleh para sahabat dalam kehidupan nyata. Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq dihadiahi orang gulai kambing, ya Pak,
Dan Abu Bakar memang sangat senang dengan gulai kambing itu. Begitu Abu Bakar mau menyantap makanan itu, makanan yang lezat dan enak itu, diingat oleh Abu Bakar lah hadis Nabi, belum sempurna iman seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kata Abu Bakar, kalau saya senang ini hidangan, tentu saudara muslim yang lain pun akan senang dengan makanan ini. Lalu dia mengurungkan niatnya untuk menyantap masakan yang enak itu, dan dia kirim ke tetangganya. Padahal memang Abu Bakar pun sangat ingin menikmati, cuman ini mereka membuktikan hadis Nabi. Lalu dikirimnya lah hidangan ini ke tetangga sebelahnya. Sampai di tetangga sebelah juga ingat lagi hadis Nabi ini. Lalu dia pula, saudara saya ajalah yang makan masakan ini. Dikirim pula ke tetangga sebelahnya. Begitulah seterusnya berputar keliling itu hidangan gulai kambing itu. Semua merasa dia tidak layak menikmatinya, tapi saudaranya yang lainlah yang ingin dia coba menikmatinya. Akhirnya gulai itu kembali ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Kalau zaman sekarang ini Pak, nggak ada lagi begitu barangkali ya. Iya, datang ke rumah kita sudah bisa, kalau nggak habis baru dikasih teman. Inilah memang pergaulan begitu meruncingnya sifat-sifat mulia yang telah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di zaman dahulu kala itu. Oleh karenanya memang sebagai seorang muslim kita disuruh oleh Nabi kita silaturrahmi wa husnul khulqi wa husnul jawari yu'ammarna dayyar wa yazidna fil a'mar, rawahu Ahmad. Jadilah silaturahmi, perbaiki akhlak kalian dan perbaiki perbuatan-perbuatan yang lahir dari anggota tubuh kalian. Yu'ammarna dayyar, insyaallah akan makmurlah negeri itu. Wa yazidna fil a'mar, dan akan bertambahlah umur mereka. Orang-orang yang baik akhlaknya walaupun mereka sudah berpulang ke rahmatullah, namun kenangan manis, keharuman nama dia masih ada di perusahaan itu. Iya kan Pak? Dulu zaman Bapak ini wah enak betul lah kita. Dulu waktu Bapak itu ada di kampung ini enak kehidupan itu. Itulah namanya kita sudah meninggalkan keharuman nama di dalam kehidupan kita. Ini tentunya berawal dari akhlak yang baik. Barangkali itu dulu tambahan dari saya. Teman-teman yang lain masih menambahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan ya bahwa di dalam kehidupan ulama salafiyah, ulama-ulama yang dulu lah, itu ada dua pendapat mengenai silaturahim ini atau ukhuwah atau bermasyarakat. Karena kan silaturahim ukhuwah Islamiyah itu akan melahirkan suatu masyarakat yang kokoh, yang kuat dan saling menyayangi. Nah, itu ada dua pendapat. Ada yang satu berpendapat bahwa manusia memang harus selalu bersilaturahim kemana saja, harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Even konon apapun atau bahkan andai kata pun masyarakat itu rusak, tetap manusia harus hidup di tengah masyarakat itu. Syukur dia bisa memperbaiki masyarakat itu, kalau tidak dia tidak terpengaruh lah paling tidak. Nah, sehingga betapa kuatnya dorongan orang untuk melakukan silaturahim ini, bahwa di dalam masyarakat apapun di orang tersebut harus masyarakat. Itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan uzlah. Artinya kalau ada suatu masyarakat yang sudah rusak, kita menyingkir saja. Uzlah namanya, mengasingkan diri. Nah, tetapi pendapat mengenai uzlah ini hanya dianut oleh beberapa
sufi saja atau beberapa ulama saja, sedikit sekali. Ini juga tidak salah sebetulnya, karena mereka ingin agar supaya tidak terpengaruh oleh kondisi masyarakat yang sedang rusak. Nah, jadi uzlah, mengasingkan diri. Satu sisi tetap harus bermasyarakat kita, apapun rusaknya. Kita kalau bisa kita menjadi warna di sana, kalau tidak bisa ya kita paling tidak menahan dari diri kita berbuat jahat yang dipengaruhi oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah uzlah. Ini sebetulnya ada plus minusnya, ada keistimewaannya dan kelemahannya masing-masing. Ya. Uzlah boleh dilakukan kalau memang kita memang betul-betul tidak kuat menghadapi kondisi yang semacam itu. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ketika beliau mendengar ada dari satu peperangan ada pampasan perang, yang pampasan perang itu diantaranya adalah binatang ternak, kambing. Kemudian Imam Abu Hanifah takut bahwa jangan-jangan yang saya makan ini adalah kambing pampasan perang, yang saya tidak mau gitu. Karena bagi beliau itu adalah subhat antara haram dan halal. Maka dia mengasingkan diri, beruzlah dan tidak makan kambing. Sebelumnya dia bertanya, usia kambing itu berapa lama? Ada yang bilang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Maka selama itulah Imam Abu Hanifah itu tidak makan kambing, mengasingkan diri dari makan kambing, tidak mau ikut masyarakat yang memang makanan utamanya kan kambing. Beliau tidak mau. Nah, karena ada hal-hal tertentu seseorang kemudian melakukan uzlah, tidak mau bermasyarakat karena saking takutnya akidahnya akan tergoyah. Tetapi ulama yang kebanyakan ataupun yang lebih banyak ulama dalam menganjurkan kita tetap bermasyarakat. Serusak apapun masyarakat itu, syukur kita bisa memperbaikinya. Kalau toh tidak bisa, ya paling tidak kita menahan diri dari tidak ikut-ikutan rusak, gitulah. Kira-kira di dalam bermasyarakat seperti itu. Nah, sering di antara kita ini yang sama-sama umat Islam ini saling mencurigai, ya, saling tidak percaya. Itulah yang kadang-kadang menimbulkan hasad, menimbulkan fitnah, menimbulkan namimah. Ya, saling bersangka-sangka. Kalau kita lihat sejarah dari sejak Rasulullah sampai sekarang, betapa banyaknya kerusakan yang disebabkan kerusakan dalam masyarakat, perpecahan dalam masyarakat yang disebabkan karena persangkaan-persangkaan ini. Padahal Allah sudah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yatabi'u aksaruhum illa dzann. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Janganlah kalian itu banyak bersangka-sangka, mengikuti persangkaan-persangkaan yang tidak jelas. Sesungguhnya persangkaan-persangkaan itu tidak berguna sedikit pun untuk kebenaran. Atau di dalam surat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti kebanyakan bersangka-sangka, karena sesudah persangkaan-persangkaan itu adalah dosa. Pada suatu hari setelah pulang dari satu peperangan, maka istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha tertinggal pada malam hari, tertinggal di sebuah medan peperangan. Yang lain sudah pulang, Aisyah ada di sana sendirian. Kemudian ketika melihat